Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah menetapkan hukum yang sempurna. Selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad, keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga akhir zaman. Harapan saya, semoga saudara semua selalu dalam lindungan Allah dimanapun berada, diberikan kelapangan rezeki, dan dipanjangkan umur oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Lidah memang tak bertulang. Obrolan lepas di warung kopi bisa berdampak serius meski bernada bercanda. Perbincangan dengan maksud bermain-main bisa mendatangkan murka Allah. Inilah kisah seorang lelaki Madinah tak bernama. Ia hanya disebut sebagai lelaki yang mengikuti perang Tabuk. Betapa mulianya seorang yang mengikuti perang bersama Rasulullah. Tapi sayang, akhlaknya sungguh mengecewakan. Dengan ringan ia berkata, "Kami tak pernah melihat orang yang sama dengan para penghafal Al-Quran ini. Mereka paling kuat dalam urusan makan, paling sering dusta dan pengecut di hadapan musuh." Perkataan orang itu hendak diadukan Auf ke Rasulullah, namun ayat lebih dahulu sampai dibandingkan dengan kabar tersebut. Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 65, yang artinya, "Dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok?" Kemudian lelaki itu mendatangi Rasulullah sembari mengajukan pembelaannya. "Wahai Rasulullah, kami hanya bercanda dan bermain. Kami berbicara dengan pembicaraan dalam perjalanan guna menghilangkan rasa letih dalam perjalanan." Umar menggambarkan saat itu posisi Rasulullah sedang di atas unta hendak berpergian. Rasulullah sama sekali tak menoleh ke lelaki itu. Kaki lelaki tersebut digambarkan tersandung-sandung batu karena berasa bersalah dan memohon seperti tergantung-gantung di pelana unta Nabi. Kisah ini mengisyaratkan umat manusia jangan pernah coba-coba mempermainkan Allah. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 51, yang artinya, yaitu orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai olok-olokan dan senda gurau. Maka pada hari kiamat ini, kami melupakan mereka sebagaimana mereka melupakan pertemuan mereka dengan hari ini. Perangai orang-orang kafir Quraisy selalu memperolok-olokkan orang beriman. Ayat-ayat Al-Quran mereka jadikan bahan ejekan. Pada kenyataannya, tak ada di antara mereka yang selamat atas kelakuan mereka. Akhirnya, pasti akan menemukan nasib yang sangat tragis. Islam benar-benar memperhatikan tata krama dalam bertutur kata. Jangan sampai perkataan yang terlontar mengandung unsur memperolok-olokkan. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 104, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan Muhammad Raina, tetapi katakanlah unzurna, dan dengarlah, dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih." Ayat ini menerangkan secara spesifik cara bertutur kata. Raina artinya sudilah kiranya kamu memperhatikan kami. Kala para sahabat menggunakan kata-kata tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
Orang-orang Yahudi pun juga menggunakan kata-kata tersebut. Akan tetapi, mereka plesetkan. Mereka katakan ru'unah, artinya ketololan yang amat sangat. Ini sebagai ejekan terhadap Rasulullah. Oleh karena itu, Allah menyuruh para sahabat agar menukar perkataan ra'ina dengan unzurna yang berarti sama. Di akhir ayat ini, Allah juga mengancam orang-orang bertutur kata kasar telah dipersiapkan bagi mereka azab yang pedih. Dalam Islam, orang yang memperolok-olokkan agama disebut dengan istilah istiza. Sifat ini termasuk salah satu pembatal keislaman. Dalam syarah terhadap kitab Aqidah At-Tanawiyah, Syekh Salih Al-Fauzan mengatakan, pembatal-pembatal keislaman sangat banyak, di antaranya juhud, syirik, dan memperolok-olokkan agama atau sebagian dari syiar agama meskipun ia tidak mengingkarinya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Taubah ayat 64, yang artinya orang-orang munafik itu takut akan diturunkan terhadap mereka suatu surat yang menerangkan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah ejekan-ejekanmu terhadap Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah akan menyatakan apa yang kamu takuti. Ibnu Taimiyah ketika mensyarah ayat itu mengatakan, ayat ini merupakan nas bahwasanya memperolok-olok Allah, ayat-ayatnya, dan Rasul-Nya hukumannya kafir. Betapa banyak saat ini orang-orang menjadikan agama sebagai bahan olok-olokan. Orang yang memakai aksesoris keagamaan dan jilbab diejek sebagai orang kampungan. Mereka yang rajin beribadah diolok-olokkan. Bahkan mereka yang menghidupkan sunnah Rasulullah menjadi bahan ejekan. Entahkah itu jenggot, siwak, kopiah, dan lainnya. Bisa saja perangai mereka mengundang murka dari Allah dan memperlihatkan kuasanya. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 10 yang artinya, dan sungguh telah diperolok-olokkan beberapa rasul sebelum kamu. Maka turunlah kepada orang-orang yang mencemoohkan di antara mereka balasan olok-olokan mereka. Ini merupakan peringatan dan nasihat kepada segenap kaum muslimin dari perbuatan dosa besar yang dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam. Berapa banyak kita dapati bentuk-bentuk penghinaan terhadap syiar-syiar agama, plesetan-plesetan yang berisi sindiran terhadap agama, karikatur-karikatur lelucon yang berisi ejekan dan lain sebagainya. Khususnya banyak kita dapati anak-anak kaum muslimin melatahi bentuk-bentuk istiza ini. Anehnya, para orang tua diam saja melihatnya tanpa memperingatkan atau memberikan hukuman terhadap anak-anak mereka. Sehingga istiza ini menjadi hal yang biasa di kalangan kaum muslimin. Padahal termasuk dosa besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.